Ajari kami untuk berjalan 1000 hasta lagi. Karena hanya dengan berjalan 1000 hasta, kita bisa masuk lebih dalam. Tuhan ngomong lagi, 1000 hasta lagi, maka kamu akan tenggelam lebih dalam lagi. Air yang semula cuma semata kaki, terus kemudian jadi selutut, kemudian jadi sepinggang, sampai jadi sungai yang tidak dapat diseberangi. Itu air sungai Roh Kudus. Hadirat Tuhan unlimited, tanpa batas, tidak terbatas. Anda dan saya dibawa masuk di dalam sungai Roh Kudus itu. Kuncinya 1000 hasta lagi. Coba saudara lihat ke depan sini. Tahukah saudara, ini yang sekarang sedang kita alami? Seberapa banyak dari saudara yang merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Angkat tangan saudara. Buat Yesus yang hadir di tengah-tengah kita, dari hatimu tepuk tangannya yang paling meriah. Haleluya. Anda merasakan hadirat Tuhan. Tapi tahukah saudara, hadirat Tuhan yang Anda rasakan, Tuhan bisa bawa kita masuk lebih dalam lagi. Gelombangnya lebih kuat. Anda yang bisa merasakan hadirat Tuhan, Anda bisa merasakan. Di tubuh saudara, di hati saudara, di kepala saudara, ada gelombang. Ada getaran yang mengalir. Anda yang belum pernah merasakan hadirat Tuhan, itu sama seperti kayak Anda minum air, airnya masuk di mulut, di kerongkongan, masuk di dalam tubuh saudara, Anda bisa ngerasa ada sesuatu yang masuk kan? Ini sama seperti itu. Ada sesuatu yang mengalir dalam diri kita. Dan sesuatu itu kerasa beneran. Kayak aliran listrik yang halus, lembut, gak menyakitkan. Tapi indah. Indah, makanya banyak orang di dalam hadirat Tuhan nyembah gitu, gak tahan, kita mencucurkan air mata. Kita gak tahan, kita rebah dalam roh. Kita ngalami zaman Tuhan sebagian, tiba-tiba, sudah tahu gak, tadi saya cuma diem saja, izinkan musik terus mengalir. Kita cuma diem saja tadi, benar apa tidak? Tapi tahu gak saudara, saya dulu diajari Tuhan kayak gitu bersama dengan para leaders. Cuma sejam nungguin gitu. Tapi dalam sejam itu, yang satu dibuka mata rohaninya, dapat penglihatan apa yang Tuhan mau kerjakan. Yang satu dibuka telinga rohnya, dengar suara Tuhan, ngerti ini yang berikutnya Tuhan mau kerjakan. Kita dapat petunjuk Tuhan, begitu kita kerjakan, terobosan terjadi, kemenangan terjadi. Jadi buat saudara yang belum terbiasa, Anda mungkin berpikir, ini ngapain orang-orang ini? Kok cuma diam? We are not afraid with silence. Kita nggak takut dengan keheningan. Karena ada momen menantikan Tuhan. Dan di situ kita terima kekuatan baru. Kita terima urapan yang baru. Kuncinya 1000 hasta lagi. Itu artinya disuruh jalan 1000 hasta lagi. Berarti disuruh bayar harga. Disuruh apa? Bayar harga. Anda boleh duduk dulu. Anda boleh duduk. Disuruh bayar harga. Coba Anda ingat baik-baik. Waktu awal tahun, kita mulai disuruh bayar harga. Doa puasa 21 hari. Waktu kita doa puasa 21 hari, tiba-tiba suasana ibadah di tempat kita berubah. Tadinya cuma nyanyi lagu, kalau worship, terus kemudian diulangi 2 kali. Terus refrainnya diulangi, terus ending selesai, next lagu berikutnya. Lagunya asik, semuanya asik, tapi flat, hampa kosong. Tapi begitu kita bayar harga, masuk hadirat Tuhan. Yang awalnya nggak kerasa, hampa. Mungkin kerasa tapi mungkin cuma semata kaki saja, tadi Alkitab ngomong ketinggiannya. Kerasanya, alirannya cuma semata kaki. Begitu kita jalan 1000 hasta, begitu bayar harga doa puasa. Tiba-tiba kedalamannya jadi selutut. Tiba-tiba getarannya sama kita rasain, tapi getaran itu lebih besar, lebih kuat lagi.
Terus kita break sebentar. Kita lanjut lagi doa puasa 40 hari. Sekarang ini masih kan? Anda lanjut ya. Yang sempat berhenti, ayo mulai kembali. Yang kemarin belum ikut, saya ajak saudara, ayo ikut mulai doa puasa 40 hari. Waktu kita doa puasa 40 hari, kita masuk dalam KKR 10 hari juga. Anda bisa ngerasakan worship di gereja kita berubah. Lagunya sama, pemain musiknya sama, WL-nya sama. Tapi lagu yang sama dinaikkan dengan 1000 hasta lagi. Bayar harga lagi. Doa puasa lagi. Sekarang kedalamannya mulai sepinggang. Itu bukan kata-kata kiasan saudara. Anda harus memahami, Anda harus mengerti. Itu bukan kata-kata kiasan. Karena hadirat Tuhan itu very tangible. Hadirat Tuhan itu bisa dirasakan dengan kuat. Dan ketika kita nanti bayar harga lagi. Bayar harga lagi. Anda siap-siap. Tuhan akan bawa kita masuk ke sungai Roh Kudus yang tidak dapat diseberangi lagi. Itu sungai yang tanpa batas, hadirat Tuhan, manifestasi hadirat Tuhan unlimited. Tanpa batas. Itu yang terjadi waktu penahbisan Bait Suci Salomo. Alkitab ngomong begini. Di saat mereka menahbiskan Bait Suci itu, tiba-tiba ada the cloud of glory. Tiba-tiba ada awan kemuliaan itu turun atas mereka. Ketika awan kemuliaan itu turun, imam-imam gak bisa berdiri lagi. Semuanya sujud rebah. Coba Anda renungkan, kalau nggak bisa berdiri lagi berarti mereka kerasa sesuatu nggak? Yes, absolutely. Jadi Anda yang belum pernah bisa merasakan hadirat Tuhan, saya ajak saudara doa dalam hatimu, Roh Kudus, ajari aku. Roh Kudus, bawa aku masuk hadirat-Mu. Merasakan hadirat Tuhan. Karena begitu imam-imam itu merasakan kuat sekali, mereka nggak bisa tahan, mereka sujud. Saya nih saudaraku orang yang sebenarnya aslinya kuat logikanya. Saya jarang ngalami manifestasi atau gimana. Tapi ada momen ketika waktu itu saya ingat saya dibaptis Roh Kudus. Dan saya diberi bahasa roh. Waktu itu lagi didoain. Saya tuh ngerasain benar-benar tulang-tulang saya ini rasanya kayak jadi lunak semua saudaraku. Nggak tahan berdiri, rebah. Secara akal saya mikir nggak masuk akal. Tapi saya mau ngomong, Roh Allah lebih dari akal manusia. Amin. Roh Kudus lebih dari logika kita. Jadi ketika awan kemuliaan itu turun atas mereka, mereka nggak kuat tetap berdiri karena ada kerasa sesuatu. Saat hadirat Tuhan dinyatakan lebih kuat, lebih dalam. Nanti di kepala saudara, Anda bisa ngerasain. Kayak seolah-olah Anda kayak pakai topi. Kenapa? Kayak ada bobot di atas kepala saudara. Alkitab ngomong tentang urapan yang mengalir dari kepala Harun turun ke janggut. Kejubannya turun. Terus deras mengalir. Gimana caranya? Mungkin Anda tanya. Masuk dalam hadirat Tuhan seperti itu. Saudara harus ngerti, Alkitab ngomong tentang manusia jasmani dan manusia rohani. Manusia jasmani kita yang familiar sekarang ini. Manusia rohani, spirit man, itu dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis sebagai the inner man of the heart. Inner man of the heart itu manusia inner, manusia batin yang ada di dalam hati kita. Jadi dalam hatimu, di situ spiritmu. Manusia rohmu. Kita koneknya sama roh Allah. Roh itu koneknya sama roh. Kalau saya mau pegang handphone ini, saya pegangnya pakai roh atau pakai tangan, tubuh tangan saya? Pakai tangan, gimana saya mau pegang handphonenya pakai roh? Benar enggak? Ya.
Kalau saya mau melihat saudara, saya pakai telinga atau pakai mata? Pakai mata. Benar? Kalau saya mau pegang mimbar ini, saya pakai indera peraba saya. Kalau saya mau ngerasain rasa makanan itu manis atau kecut atau asin, saya pakai apa? Bisa nggak ngerasain pakai tangan? Nggak bisa. Ngerasainnya pakai lidah. Jadi ternyata setiap organ punya fungsinya sendiri-sendiri untuk melakukan sesuatu. Anda harus ngerti fungsi gimana caranya connect sama Holy Spirit. Banyak orang nggak bisa connect sama Holy Spirit. Kenapa? Karena waktu ibadah cuma connect-nya dengan pikiran kita. Waktu khotbah berlangsung seperti ini, tentunya saudara harus connect dengan pikiran. Supaya apa? Bisa paham firman Tuhan yang dibagikan. Tapi saya mau ngomong sama saudara, ketika kita mau connect sama Roh Allah itu connect-nya bukan sama pikiran kita. Roh Allah itu connect-nya sama the inner man of your heart. Manusia batin yang ada dalam hatimu. Anda connect-nya sama hati ketemu hati. Spirit ketemu spirit. Itu sebabnya saya ngalami. Kalau saya nggak pernah mengaktifkan manusia roh saya. Saya sibuk hanya dengan pikiran saya karena banyak urusan. Wah, pikiran ini logikanya dominan kuat sekali. Terus saya mau masuk hadirat Tuhan itu kayak butuh sesaat, saya nggak bisa langsung. Butuh sesaat untuk saya menenangkan dulu pikiran saya. Meneduhkan dulu pikiran saya. Terus saya mengaktifkan hati saya. Saya membuka hati saya mulai surrender, saya mulai connect, mengarahkan hati saya sama Tuhan. Baru saya bisa masuk lagi di situ. Makanya saudara coba renungkan dalam ibadah. Kalau worship leader paham, kalau pengkhotbah paham, mereka seringkali akan ngomong begini. Ayo jemaat, open up your heart. Buka hatimu, angkat tanganmu. Kenapa? Karena itu cara connect sama Tuhan. Your inner man of the heart, manusia batin yang dalam hatimu. Engkau buka hatimu, engkau tertuju sama Tuhan. Connect, nyambung saudara. Jadi kalau saat ini di ibadah Anda cuma connect dengan pikiran, Anda ngerti khotbahnya, tapi Anda nggak ngalami apapun. Sama seperti saya bisa ngerti pelajaran teorinya tentang air, tapi butuh mulut saya buka masukin airnya itu, baru saya terima airnya. Kalau saya cuma mikir ini terus menerus ngerti berbagai teori tentang air, saya nggak akan pernah dapat air. Saudara boleh ngerti semua jenis firman Tuhan. Wah, pelajaran firman Tuhan macam-macam. Tapi kalau engkau tidak belajar to open up your heart, untuk membuka hatimu dan mengarahkan manusia rohmu connect sama Roh Kudus, engkau enggak ngalami hadirat Tuhan. Terhubungnya sama Tuhan itu spirit ketemu spirit, manunggal, connected. Seperti handphonemu. Itu wifi-nya di-on-kan. Baru Anda bisa connect sama jaringan internet. Bener nggak? Kalau off nggak bisa connect. Kalau nggak connect, Anda pencet YouTube, dipencetin terus, nggak muncul videonya, nggak muncul audionya. Tapi begitu handphone saudara connect sama internet, otomatis video muncul, otomatis audio muncul. Benar apa tidak? Texting muncul. Banyak orang Kristen tanya gini, gimana sih dengar suara Tuhan? Nggak dengar. Saya mau ngomong sama saudara, kalau nggak connected rohmu sama roh Tuhan, mau dengerin kayak gimana pun ya nggak dengar. Bukan karena Tuhan nggak bisa bicara, sesederhana not connected, not in the presence of God, tidak dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya ayo coba sekarang mulai belajar connect dengan pikiran, tapi juga connect dengan hati. Hatinya diaktifkan, manusia rohnya diaktifkan. Arahkan, fokuskan sama Tuhan. Dan coba rasakan hadirat Tuhan. Sadari saja. Di pikiran kita tahu, oh Tuhan hadir. Tapi di hati, percayai dan rasakan Tuhan hadir di sini. Wow.
Kesadaran akan hadiran Tuhan. Sekarang contoh begini. Saudara semua tahu saya ada di tempat ini. Benar apa tidak? Kenapa? Karena saya di mimbar. Mimbar itu adalah center of attraction. Pusat fokus perhatian. Tapi walaupun Anda sadar saya ada di sini, Anda belum tentu sadar orang yang ada di samping kiri 3 tempat duduk dari saudara. Atau samping kanan 3 tempat duduk. Atau orang yang paling di belakang. Anda nggak ngerti. Tapi bukan berarti dia nggak hadir. Sesederhana karena dia bukan fokusmu. Engkau nggak sadar. Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Tapi kalau Tuhan tidak di stage-nya, tidak di mimbarnya, tidak jadi center of attraction-nya, fokusnya. Engkau nggak kerasa apa-apa. Engkau nggak ngerti. Makanya butuh jadi fokus. Arahkan hatimu fokus. Sama Tuhan. Tiba-tiba engkau akan menyadari Tuhan hadir di tempat ini. Yes. Itu yang dialami oleh Yakub di Betel. Di situ dia sadar. Di sini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Wow. Ketika engkau menyadari hadirat Tuhan, di situ saudara mulai connect sama Tuhan. Dan tahu nggak, ketika saudara connect sama Tuhan, seperti handphonemu connect sama internet, Anda bisa download video, download audio, download texting dan macam-macam. Anda bisa kirim WhatsApp dan lain sebagainya. Ketika itu juga, kalau saudara connect sama Tuhan, dalam hadirat Tuhan, Anda bisa download janji-janji firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Anda download, terjadi yang ini, terjadi yang itu. Anda alami satu-satu dalam hidup saudara. Di luar hadirat Tuhan, Alkitab cuma jadi buku cerita. Anda baca aja ngantuk-ngantuk. Jadi obat tidur. Tapi di dalam hadirat Tuhan, setiap cerita yang engkau baca, setiap mujizat yang tertulis di sana akan melompat keluar. Karena di dalam hadirat Tuhan ada anointing. Itu Roh Kudus akan pakai melompat keluar, firman itu masuk dalam hidup saudara. Anda akan alami persis sama mujizat yang tercatat dalam Alkitab. Terjadi. Mujizat kesembuhan terjadi. Jawaban doa diberikan. Terobosan-terobosan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. In the presence of God. Orang kalau di luar hadirat Tuhan akan ngomongnya gini, mana? Katanya doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya, saya doa, gak pernah ngelihat apa-apa. Apakah artinya ayat firman Tuhan salah? Kalau saudara gak connected sama internet, Anda pencetin YouTube, WhatsApp sampai kapanpun gak muncul. Bukan salah YouTube-nya atau WhatsApp-nya. Sesederhana kalau gak connected ya gak bisa download apapun, gak bisa upload apapun. Anda mau upload naikkan. Request sama Tuhan, doamu, permohonanmu sama Tuhan. Kalau nggak connected, nggak nyambung, kemana itu? Tapi ketika engkau connect sama Tuhan, sampai permohonan doamu di sana. Jadi in the presence of God itu menentukan banyak hal dalam hidup saudara. Dan kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan, Anda belajar. Kayak tadi ya, kita cuma diam gitu tadi ya. Musik mengalur, kita cuma menantikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Menyenangkan, cuma ngomong I love you Jesus. I love you Holy Spirit. I want more of you. Penuhi lebih lagi. Anda cuma nyenengin Tuhan, fellowship sama Tuhan gitu. Nanti Anda akan ngalami secara pribadi. Tuhan bisa memberikan kejutan-kejutan indah dalam hidup saudara. Saya ngalami itu. Saya belum bisa cerita sekarang, tapi nanti gak lama saya akan ceritakan sama saudara. Dan kalau Tuhan ngasih kejutan-kejutan indah, Anda akan dibuat seperti kayak orang yang bermimpi. Gak percaya, kok bisa ya?
Kok bisa ya? Karena apa yang dicatat dalam Alkitab, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, itu yang diberikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Buat orang yang di luar hadirat Tuhan, dengerin ayat itu cuma puisi yang indah, kata-kata kiasan yang indah. Tapi Anda gak pernah ngalami. Tapi Anda yang hidup di dalam hadirat Tuhan, Anda bisa mengkonfirmasi yang saya katakan ini. Benar Tuhanku hidup. Anda akan dibuat terkaget-kaget bagaimana Dia mengerjakan dan Dia memberikan hal-hal yang lebih dari yang kita pikirkan dan bayangkan. Ayo masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan di luar. Kalau di luar Alkitab itu dongeng, kalau di luar Alkitab itu sejarah, tapi Anda di dalam hadirat Tuhan, Alkitab itu realita dalam hidupmu. Saat ibadah juga sama, Anda kalau nggak masuk dalam hadirat Tuhan, ngeliatin orang menyembah Tuhan, ini ngapain ini orang-orang? Tapi kalau Anda dalam hadirat Tuhan, Anda menyembah seperti itu tadi, Anda pasti bisa bersaksi, Jesus is so real. Yesus itu begitu nyata. Yesus itu begitu dekat. Dan saudara mengalami Yesus secara pribadi. Orang kalau di luar hadirat Tuhan disuruh menyembah. Kok lama ya? Nggak selesai-selesai ya? Lagu kok diulang-ulangin terus? Kapan ibadah selesainya? Kok sudah segini belum selesai? Tapi orang kalau di dalam hadirat Tuhan 1 jam akan terlewat begitu saja. Anda tidak kerasa 2 jam, tidak kerasa. Kenapa? Karena indah, indah. Dalam hadirat Tuhan indah. Waktu itu kayak nggak kerasa. Makanya di dalam revival yang terjadi, mereka tuh nggak mungkin ibadah 1 jam, saudara. Dalam setiap revival, sejarah revival, entah jemaat mula-mula, entah Welsh revival, Azusa Street revival, ibadah itu berlangsung 3 jam, 5 jam, 6 jam. Itu waktu itu cepat sekali. Karena ngalami Tuhan itu indah banget. Waktu kami kecil, remaja, Toronto Blessing, Pastor Nita istri saya, dilawat Tuhan, ibadah mulai jam 6. Dia dilawat Tuhan sampai jam 12 malam, midnight masih di gereja. Masih rebah dalam roh, dibawa ke surga, enggak kerasa. Berapa jam itu? 4 jam ya? 4 jam rebah dalam roh. Ngapain coba 4 jam rebah di bawah? Orang kalau ngelihat, orang kalau enggak ngerti urusan roh, ini buang-buang waktu 4 jam. Tapi 4 jam, saudara ketemu Yesus di surga. Itu kerasa cuma sesaat saja. Indah banget surga di bumi. Anda alami itu in the presence of God. Dalam hadirat Tuhan ada the joy unspeakable. Ada sukacita, damai sejahtera yang tidak terkatakan. In the presence of God. Di dalam hadiratnya. Jadi saya ajak saudara, ayo doa sama Tuhan. Tuhan, jamah hatiku, aktifkan manusia rohku, supaya aku bisa connect sama Roh Kudus, supaya aku bisa masuk hadirat Tuhan. Saat saudara ibadah, saat saudara menyembah, jangan cuma nonton saja. Sekali lagi saya mau ngomong sama saudara, Anda nontonin air seharian pun Anda nggak akan dipuaskan. Anda hanya akan dipuaskan ketika Anda minum air itu. Anda nontonin orang nyembah, Anda nontonin WL, nontonin singer. Anda nggak dapat apa-apa. Tapi Anda open up your heart. Lord, fill me now. Tuhan, penuhi aku. Tuhan, jamah hatiku. Anda ngalami secara pribadi jamahan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Dan hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ketika engkau dalam hadirat Tuhan, kelepasan terjadi. Dosamu dihancurkan. Tuhan kasih kekuatan untuk menang atas dosa. Ketika engkau dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba sakit penyakitmu dilenyapkan.
sembuhkan. Nanti Anda akan heran bagaimana selama KKR 10 hari ini tiba-tiba kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Penyakit yang ada dalam tubuh saudara automatically dilenyapkan. Karena dalam hadirat Tuhan ada kuasa Allah yang dimanifestasikan. Dan itu pekerjaan Roh Kudus, bukan manusia. Dinasihatin, suruh bertobat, kumat terus. Tapi satu sentuhan Roh Kudus, dosa itu rontok. Penyakit juga sama, diobatin, gak sembuh-sembuh. Tapi dalam hadirat Tuhan, satu saja sentuhan Tuhan, penyakitmu disembuhkan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Belajar. Saya tuh ngerasain waktu-waktu ini, Tuhan tuh sedang ajarin gereja kita untuk catching the spirit of worship. Nangkep kembali roh penyembahan. Dan roh penyembahan itu sedang bekerja indah sekali di tengah-tengah kita. Anda nyembah Tuhan dan Anda ngalami Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena Alkitab yang ngomong Allah bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Bersemayam itu artinya adalah Allah tinggal. Allah berdiam. Berdiam di mana? Di atas puji-pujian umatnya. Nah, kalau saudara cuma memuji Tuhan seminggu sekali hari Minggu di gereja, nggak heran dalam hidupmu nggak ada hadirat Tuhan. Daud beda, dia ngomong 7 kali sehari aku memuji Tuhan. Dalam hidupnya full of the Spirit of God, penuh Roh Kudus, penuh dengan hadirat Allah yang kuat. Tadi alirannya bukan cuma semata kaki. Bukan cuma selutut, sepinggang, terus full. Deras seperti aliran sungai yang mengalir kuat sekali. Begitu connected, itu speednya cepat sekali kan. Kan internet jaringannya juga kecepatannya beda-beda. Anda kalau sudah ditenggelamkan sampai seperti sungai yang mengalir yang kuat, itu deras sekali. Anda akan terima tiba-tiba urapan yang luar biasa. Anda akan terima hikmat Allah yang luar biasa. Makanya Daud itu pintar sekali. Kayak Daniel. Terima hikmat dari atas. Dia 10 kali lipat lebih cerdas dari orang-orang paling cerdas di zamannya. Daud juga waktu Goliat raksasa muncul. Yang lain takut. Tapi Daud ngelihat. Oh ini memang kuat ini. Besar kuat. Tapi lambat geraknya. Jadi untuk menang pakai ketapel. Gak perlu dekat dari jauh, bang, menang dia. Terus melawan musuh siapapun juga selalu dibuat Tuhan pinter. Oh strateginya yang ini kita tekuk caranya gini. Kalau musuh yang ini kita kalahkan caranya begini. Pinter banget dia. Sampai dalam peperangan dia tidak pernah kalah. Di medan tempur manapun Daud selalu menang lagi, menang lagi. Kenapa? Karena dalam hadirat Tuhan hikmat Allah membuat dia cerdas. Saya berdoa sementara Anda dalam hadirat Tuhan. Otak kita diurapi jadi cerdas, jadi tajam, jadi kreatif. Amin. Haleluya. Jadi hadirat Tuhan itu membedakan banyak hal, segalanya. Dalam hadirat Tuhan kita dilepaskan. Ada orang-orang yang ketindih dalam hadirat, bebannya berat, masalahnya berat dalam hidupnya. Capek terus, isinya tiap hari capek. Tapi ketika Anda masuk dalam hadirat Tuhan, semua kuk akan dihancurkan. Kelelahanmu dilenyapkan. Dia segarkan jiwa saudara. Dia berikan kekuatan yang baru. Damainya, sukacitanya akan seperti sungai mengalir dalam hidup saudara.